Lucy datang terburu-buru begitu mendapatkan kabar tidak mengenakan dari Nadine. Sebenarnya dia sendiri sudah tahu kalau Lily sedang hamil, tapi dia tidak tahu kalau ayah dari bayi yang dikandung sahabatnya itu adalah Muel. Saat ini Lucy tidak melihat Muel maupun kedua orang tua mereka. Saat ini hanya Nadine yang sedang duduk dengan raut wajah frustasi. "Gimana Nat?" tanya Lucy. "Gimana apanya?" balas Nadine. "Gimana sama keputusannya? Mau gak mau Muel sama Lily harus nikah dong. Gak kasihan sama Lily yang harus menderita dan nyembunyiin kehamilannya," balas Lucy. Nadine menghela nafas. "Cek, aku juga gak tahu say. Aku cuma ngerasa apa yang aku dengar ini hanya mimpi. Tapi ketika aku masuk tadi, ternyata memang bukan mimpi." Tidak lama setelah itu, mereka melihat nenek datang mendekat ke arah mereka. Raut wajahnya tidak baik-baik saja. "Nadine, kamu susul Muel gih? Nenek takut dia kena hajar dadimu," ujar nenek. Nadine mendengus. "Itu wajar Nek, dia sudah menghamili Lily." Terus dia gak sadar kalau udah merusak kesucian Lily. "Nadine kalau jadi Lily udah Nadine jambak-jambak rambutnya," balas Nadine yang terlihat tidak peduli. Benar saja apa yang dikatakan oleh nenek. Tidak lama setelah itu, Muel datang dengan keadaan babak belur. Dia datang sendiri dengan senyum sendu. Nenek segera menghampiri sang cucu dan bertanya dengan iba. "Kamu gak apa-apa kan?" tanya nenek khawatir. Muel menggeleng pelan dan tersenyum kecil. Meski saat dia mencoba untuk tersenyum, terdengar ringisan kecil dari bibirnya. Muel justru mendekat ke arah pintu ruangan Lily. Mereka sepertinya belum berani untuk masuk. Muel juga hanya melihatnya dari kaca kecil yang ada di pintu itu. Dia bisa melihat Lily yang terbaring dengan perut buncit. Senyumnya mengembang, namun hatinya terasa perih. Kenapa dia sebodoh ini tidak tahu kalau ternyata Lily sedang mengandung anaknya? "Dadimu bilang apa?" tanya nenek. "Dia sedang ditenangkan Mami, dan luka di wajah Muel tidak seberapa dibanding dengan apa yang sudah Lily lalui," jawab Muel sambil memaksakan senyumnya. "Lily pasti banyak menderita, dan Muel tidak bisa membantunya. Apalagi Muel baru tahu kalau ada anak di antara kami," lanjut Muel. Lucy yang melihat bagaimana Muel yang terlihat sedih jadi tidak enak sendiri. Sebenarnya Lucy ingin mengatakan sesuatu, tapi dia tidak yakin apakah ini bisa membantu setidaknya membuat Muel tidak terlalu merasa bersalah. "Lily juga gak mau kamu menderita, makanya selama ini Lily berusaha nyembunyiin. Dia bahkan gak pernah memberitahuku siapa ayah dari bayi yang dikandung. Dari awal aku emang udah curiga kalau kamu orangnya. Tapi percayalah El, Lily sebenarnya senang dengan kehamilannya, dia cuma gak mau kamu punya kesulitan di masa depan, karena anak yang dia kandung," sahut Lucy. Tentu saja hal tersebut memancing reaksi terkejut dari Nadine. "Lucy, selama ini kamu udah tahu?" tanya Nadine. Lucy mengangguk dengan pelan. Muel juga sama terkejutnya dan menuntut penjelasan dari Lucy. "Kalau kamu udah tahu kenapa gak beritahu aku sih say?" tanya Muel. Nadine sepertinya merasa dikhianati. "Aku bukannya tidak mau memberitahu Nat. Tapi ini atas permintaannya Lily. Mungkin kalian ingat saat pergi ke restoran bertemu dengan Malvin, Lily sebenarnya mual-mual di sana," jelas Lucy. Muel menghela nafas panjang. Dia sekarang ingin benar-benar masuk dan menemui Lily. Selain merindukannya, Muel ingin rasa sakit dan menderita Lily selama hamil dilimpahkan saja kepadanya. "Sudah jangan terlalu disesali, ini sudah menjadi takdirnya," ucap nenek memberikan pencerahan. Cukup lama Muel terdiam menatap lurus ke arah pintu ruangan Lily. Pada akhirnya, dia tidak sabar untuk masuk. Nenek dan Nadine tidak ada yang mencegahnya masuk. "Biarkan saja Muel masuk sendiri," ucap nenek yang menahan tangan Nadine ketika gadis itu hendak masuk. "Kalau Lily bangun dan mendadak histeris bagaimana, Nek?" tanya Nadine. "Sudah, jangan terlalu dikhawatirkan. Lily pasti bisa menanganinya.
Sudah saatnya Lily untuk menjelaskan sendiri ke Muel apa yang sebenarnya terjadi, jawab nenek. Nadine menghela nafas pasrah. Dia melirik Lucy dengan tatapan tajam, sementara Lucy sudah paham dan kini mengikuti kemana Nadine akan mengajaknya. Melihat Nadine yang sudah pergi bersama temannya, nenek kini duduk di ruang tunggu. Kebetulan dia melihat kakek dan Andrea yang mendekat ke arahnya. Bagaimana keadaan Lily, Ma? Tanya Andrea khawatir. Baik-baik saja, dia sedang tertidur karena lelah, jawab nenek. Aku tidak menyangka sama sekali kalau kedua cucu kita malah membuat cicit. Ujar Tuan Alvaro alias kakek tampak kecewa. Begitu juga Andrea. Selama ini yang dia tahu, Muel selalu menjaga Lily layaknya adik. Tapi siapa sangka kalau Lily punya arti lebih di mata putranya. Alasan kenapa James menonjok wajahnya saat itu juga karena Muel menggakuinya, kalau perasaannya pada Lily lebih dari perasaan saudara. Bagaimana keputusannya? Tanya kakek. Lily dan Muel akan menikah, jawab Andrea. Iya, itu memang keputusan yang bagus, sahut kakek. Andrea mendadak tersenyum kecil. Gak pernah terbayang sama sekali, Lily dan Muel punya perasaan lebih seperti ini, ujarnya. Andrea kira Nadine dan Malvin yang akan memberikan Andrea cucu, ternyata justru sebaliknya, tambah Andrea. Nenek yang mendengar hal tersebut terkekeh kecil. Memang sesuatu yang tidak pernah mereka duga sebelumnya malah terjadi dan memberikan mereka kejutan saat ini. Bagaimana dengan James sayang, apa dia bisa menerimanya? Tanya nenek. Masih belum bisa sepertinya, James hanya kecewa dengan Muel. Dia tidak pernah mendidik Muel menjadi orang yang tidak bertanggung jawab, jawab Andrea sambil menghela nafas jengah. Kakek hanya diam dengan raut wajah kesal. Padahal dia sudah berjanji akan menghajar habis-habisan orang yang telah menodai cucunya, tapi ternyata pelakunya adalah cucunya yang lain. Hidup memang kadang selucu ini. Kapan aku bisa ke sana? Tanya Maxi. Entah sudah berapa kali Maxi menanyakan hal yang sama secara berulang. Ini baru setengah hari nona muda mereka kembali ke rumah, tapi tuan besar ini justru kebakaran jenggot dan selalu bertanya pada Philip, apakah dia sudah boleh ke sana. Anda sudah berjanji mengerjakan pekerjaan ini dulu, sebelum pergi menemui nona muda, jawab Philip. Maxi menghela nafas jengah, menatap kesal ke arah Philip yang hanya pasrah ketika kena amuk dari Maxi, padahal di sini dia hanya menjalani tugasnya. Bukannya Sean ada. Sean itu ada untuk menggantikanku tahu, atau buat dia sebagai pewaris selanjutnya, ujar Maxi. Philip menghela nafas sembari menggeleng. Jangan mengambil keputusan yang terlalu impulsif tuan. Masa depan perusahaan ada di tangan Anda, balasnya. Maxi hanya berdecak dan kembali menandatangani dokumen setelah diperiksa. Tampangnya benar-benar seperti Hot Daddy, dengan jas ketat yang memperlihatkan ada otot di baliknya dan rambutnya yang mulai memanjang serta jangan lupakan kacamata yang bertengger di hidungnya. Keadaan sedang hening-heningnya, mendadak ada orang yang membanting pintu dengan cukup keras. Ketika dia menoleh ke arah pelakunya, pria itu menghela nafas jengah. Papi, seru Sean. Katakan di mana rumah Lily, aku akan ke sana, ujar Sean. Pria itu mengernyitkan dahinya bingung. Apa yang akan lakukan ke sana? Dan bukankah kamu tidak menyukai Lily, jadi untuk apa kamu ingin menemuinya? Tanya Maxi. Philip hanya bisa menahan senyumnya, namun tampangnya benar-benar tertekan sekarang. Bagaimana jika tuan besar dan tuan muda memutuskan untuk pergi bersama? Lalu siapa yang akan mengurus perusahaan? Ponsel Lily tertinggal, aku harus mengembalikannya dengan segera, balas Sean sembari memperlihatkan ponsel Lily yang kini kehabisan daya. Tidak bisa. Biarkan saja papi yang membawakan untuk Lily, kamu harus tetap di perusahaan, balas Maxi. Hei, siapa yang lebih dulu menemukan barangnya? Tentu aku yang pergi pi, balas Sean lagi, tak mau kalah. Bukannya kamu gak suka sama Lily? Tanya Maxi.
Bukannya papi banyak pekerjaan. Balas Shaun. Bukannya handphone itu bisa dikirim melalui paket dan mengantarnya dengan selamat, tanpa Anda berdua harus pergi ke sana, ujar Philip yang jengah akhirnya buka suara. Diam. Seru Maxi dan Shaun dengan serentak. Lily tersadar dari tidur panjangnya. Tahu-tahu dia sudah berada di rumah sakit. Tatapannya mengelana melihat keberadaan kakek dan nenek yang saat ini ada di ruangan. "Kek," panggil Lily. Pria tua baya itu tampak terkejut, namun sedetik kemudian dia tersenyum melihat cucunya sudah sadar. "Kakek menyesal membawa kamu ikut ke sini. Tahu kalau ternyata kamu gak boleh kelelahan, harusnya kakek ikuti saran dokter Bella," ujar kakek. Lily tersenyum kecil. "Gak apa-apa kok kek." Katanya gak terlalu mempengaruhi kondisi bayinya, tapi kondisi Lily yang memang terlalu lemah dan cepat lelah, jelasnya. Nenek hanya diam namun senyumnya terlihat sendu. Dia sudah ada di dekat cucunya dari tadi dan mengelus pelan surai pirang milik sang cucu. "Kamu sudah berusaha cukup keras sayang. Ada kalanya kamu harus menerima keadaan," ucap nenek tiba-tiba. Lily menoleh bingung. Di wajah keriput itu, dia melihat tatapan penuh arti yang tidak bisa Lily tebak. Tak lama pintu ruangan terbuka dan betapa terkejutnya Lily melihat keberadaan orang yang selama ini dia hindari. Pemuda itu mematung di depan pintu sesaat setelah mereka bertatap-tatapan. Lily memutuskan pandangannya lebih dulu dan menatap nenek penuh penjelasan. "Muel, kamu sudah makan kan?" tanya kakek memecah keheningan. "Sudah kek," jawab Muel. "Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan sekarang bukan?" tanya kakek dengan suara dingin. "Iya kek," jawab Muel. Tuan Alvaro kini memberikan isyarat melalui tatapan ke arah sang istri. Kedua tua baya itu langsung keluar begitu Muel datang dan mendekat ke arah Lily. Jantung mereka berdua berdegup dengan sangat kencang. Yang satu bingung dengan situasi saat ini, yang satu lagi merasa bersalah atas apa yang sudah menimpa gadis itu. "Li," panggil Muel. Lily tidak menoleh, dia justru tetap berpaling. Bukannya tidak ingin melihat Muel, tapi dia malu. Dia malu bertemu Muel dengan posisi dia sedang hamil. Bagaimana kalau Muel bertanya siapa ayahnya? Apa yang akan Lily jawab? Apa Muel akan menerima anak ini? "Li, aku mau kita menikah," ujar Muel. Seketika mata gadis itu membulat sempurna dan memberanikan diri menoleh ke arah Muel. Bila dilihat dari dekat, Muel tampak benar-benar kacau. Kemejanya cukup kusut, rambutnya sedikit berantakan, bahkan matanya terlihat sembab. Maksud Muel apa?" tanya Lily. "Ini semua salahku. Seharusnya aku bisa sadar dari awal siapa gadis yang aku nodai saat melihat darah di spray itu. Seharusnya aku sadar itu Lily, maaf Li dan juga. Terima kasih karena mau mempertahankan anak kita," ujar Muel. Lily bisa melihat kesungguhan dari ucapan Muel. Meski saat ini tatapannya berkaca-kaca. Tentu saja Lily terkejut saat mendengar Muel berkata seperti itu. Muel sudah tahu?" tanya Lily. Pemuda itu mengangguk pelan. "Maafkan aku Li. Aku memang gak becus jaga kamu. Aku seharusnya." "Iya kok gak apa-apa El. Ini semua sudah takdirnya," ucap Lily memotong. Muel menggenggam tangan Lily yang terasa dingin. Senyumnya mengembang dibarengi bulir air mata yang kini mulai berjatuhan. "Maka dari itu, bagaimana kalau kita menikah?" tanya Muel. "Aku mau bertanggung jawab." "Gak usah El. Lily bisa kok jaga anak Lily sendiri, El kan harus kuliah, harus bantuin kakek Helik. Jangan terbebani sama urusan tanggung jawab," potong Lily dengan cepat. Hal itu justru menarik sebuah senyum dari wajah Muel. Dia mengecup pelan tangan Lily dan menatap gadis itu dalam-dalam. Sepertinya Lily belum menyadari perasaan Muel kepadanya. Tapi tidak apa, karena Muel sudah punya rencana lain untuk itu.
Mungkin Lily menganggap kalau saat ini Muel hanya sedang berusaha untuk bertanggung jawab, tanpa tahu kalau sebenarnya Muel memang sungguh-sungguh ingin menikah dengan Lily. "Anak kita Li," koreksi Muel dengan lirih. Pemuda itu bangkit dari tempatnya kemudian mendekatkan bibirnya tepat di depan telinga Lily seraya berbisik, "Aku akan tetap menikahi kamu, apapun jawabanmu, dan aku akan mengejarmu kalau kamu berusaha kabur lagi dariku." "Nanti saja bicarakan pernikahannya," ujar James tampak kesal ketika Andrea mengajaknya untuk membahas pernikahan Muel dan Lily. Tentu saja orang tuanya menuntut untuk menikahkan Muel dengan Lily. Karena mereka juga tidak punya hubungan darah, dan sebenarnya sang Dedi sempat ingin menonjok wajah Muel, tapi dia sadar kalau Muel adalah cucu laki-laki satu-satunya. "Kamu masih belum bisa menerima Lily?" tanya Andrea. Mereka baru saja pulang dari rumah sakit, namun belum mengunjungi Lily. Andrea sudah mengajak James untuk mengunjungi Lily sebelum pulang, namun dia menolak. Andrea mau tidak mau hanya bisa menghela nafas mendengar pengakuan James yang memang terlihat masih belum bisa menerima Lily. "Lily adalah anaknya Riley," ujar James. "Iya, dan kamu masih mau membahas masa lalunya. Padahal aku saja sudah memaafkan, kenapa kamu belum mau sih James?" tanya Andrea sembari berkacak pinggang dan menatap kesal ke arah James. Tentu saja pria itu tidak mau Andrea marah padanya. Dia berusaha untuk memeluk Andrea, namun Andrea menolak dan saat ini dia menghindari James dengan langkah lebih jauh. James mengerucutkan bibirnya sebal. Meski sudah berumur, wajah tampan James tidak pernah pudar, hanya ada keriput-keriput dan rambut yang sudah mulai beruban. "Riley bahkan merelakan nyawanya saat itu, dan kamu masih membencinya?" tanya Andrea. "Tapi dulu dia pernah hampir membunuh si kembar. Bisa-bisanya kamu mau menikahkan anak kita dengan anak dari orang yang hendak membunuh anak kita?" balas James. Andrea memutar bola matanya jengah. "Ingat James, hanya ibunya yang bermasalah, bukan berarti anaknya akan ikut-ikutan. Kamu itu orang cerdas, masa akan terus berpikir kalau ibunya buruk, anaknya juga ikut buruk?" "James, Lily sedang mengandung cicit kita, apa kamu tega membiarkan cicit kita terpisah dari Muel?" tanya Andrea. James hanya diam dan bisa melihat raut wajah serius yang ditampilkan oleh Andrea. Dia mendadak bungkam mengetahui fakta tersebut. Hidup Lily cukup malang, bahkan dulu ibunya sendiri berusaha membunuhnya. "Kalau kamu lupa sama insiden di tangga, aku bisa mengingatkanmu kembali," lanjut Andrea. Sebenarnya James tidak begitu membenci Lily. Hanya saja dia selalu teringat masa-masa dia hampir kehilangan Andrea, meski saat ini Andrea justru akan menua bersamanya. "Belajarlah menerima Lily James," ujar Andrea. James menghela nafas panjang. "Baik-baik, aku akan mencobanya. Lagi pula apa yang dikatakan oleh istriku ini ada benarnya. Memangnya apa salah Lily sampai aku berpikir harus menentang hubungan mereka?" ujarnya. Barulah wanita itu tersenyum lega dan kini merentangkan tangannya seakan mengisyaratkan kalau James bisa memeluknya sekarang. Tanpa pikir panjang, James langsung berlari ke pelukan sang istri. Meskipun usia pernikahan mereka sudah cukup lama, bukan berarti mereka berdua jadi renggang atau sebagainya. Justru mereka berdua semakin lengket saja, mengingat kisah yang mereka lalui sebelum ada di titik ini. "Tapi apakah baik membiarkan Muel menikah dengan Lily karena tanggung jawab?" tanya James bingung. Andrea tersenyum kecil penuh arti. "Sepertinya kamu gak sadar ya, kalau sifat kalian berdua itu mirip. Kamu gak tahu kalau putramu itu sudah menaruh perasaan lebih dulu kepada Lily," ujarnya. James mengernyitkan dahinya bingung. "Dia terlihat biasa-biasa saja," balasnya. "Mungkin tidak ingin ketahuan oleh kita. Karena aku dengar dari Nadine, kalau Muel itu posesif dan menunjukkan secara terang-terangan kalau dia menyukai Lily," jelas Andrea. James terkekeh kecil mendengar ucapan Andrea.
Ternyata anak itu boleh juga, ujarnya. Waktu itu aku pernah tanya, dia sayang Lily sebagai adik atau gak? Dia malah gak jawab. Seharusnya aku sadar aja kalau Muel emang gak punya perasaan kakak ke adiknya, melainkan lelaki ke wanitanya, jelas Andrea. Sama seperti perasaan aku ke kamu, ya kan, sayang? Tanya James. Lily merasa salah tingkah terus tiap berada di dekat Muel. Dia memilih untuk tidak banyak bicara dan ingin istirahat saja. Apalagi nanti malam, dia sudah bisa pulang ke rumah. Mendadak Lily ingin pergi ke kamar kecil. Namun saat ini di ruangan hanya ada Muel. Kakek dan nenek sedang ada di ruang kakek Heli karena masih memberikan waktu untuk Muel dan Lily menyelesaikan masalahnya. Sayangnya saat ini obrolan sudah terhenti dan Muel tampak duduk di sofa sembari melihat ponselnya. Namun sesekali dia akan mengecek keadaan Lily. Entahlah, apa yang sebenarnya Muel lakukan dengan ponsel itu, Lily juga tidak ingin tahu. Lily perlahan bangkit dari tidurnya. Tentu saja Muel langsung tanggap. Dia melepaskan ponsel yang barusan dia mainkan dengan serius, dan segera menghampiri Lily. Mau apa Li? Nanti Muel ambilin ya, ujar Muel. Lily menggeleng dengan cepat. Mau turun, jawabnya. Ngapain? Tanya Muel serius. Pipis, gumam Lily kecil. Muel menarik kedua sudut bibirnya ke atas dan mulai membantu Lily untuk turun perlahan dari ranjang. Dia juga membantu Lily membawakan infus dan masuk ke kamar mandi. Langkah Lily terhenti ketika sampai di depan pintu kamar mandi. Dia menengok ke arah Muel kemudian. Muel yang merasa bingung malah mengendikkan bahunya. Muel mau ikut masuk? Tanya Lily. Setelah sadar karena ucapan Lily, pemuda itu segera melepaskan tiang infus yang Lily pakai. Wajahnya memerah malu dan memilih untuk menunggu di luar. Perasaan Muel jadi tidak karuan saat dia malah merasa Lily semakin cantik saja. Apalagi dengan baby bump yang sudah nampak dengan jelas, dan yang paling penting bayi itu adalah anaknya. Senyum Muel mengembang. Dia tidak menyangka kalau dia akan mendapatkan Lily dengan cepat. Ceklek. Pintu kamar mandi terbuka. Lily. Seru Nadine yang tiba-tiba masuk, celinggak-celinguk mencari keberadaan Lily. Mana Lily? Tanya Nadine pada Muel. Bukan urusanmu, balas Muel. Sayang setelah itu Lily keluar dari kamar mandi dan tampak terkejut melihat keberadaan Nadine di sini. Muel dengan sigap membantu Lily membawakan tiang infusnya. Nah Nadine juga sudah tahu. Tanya Lily pada Muel. Pemuda itu mengangguk sebagai jawaban. Nadine mendekat ke arah Lily. Parah Li. Aku kecewa sama kamu, karena kamu gak pernah cerita apa-apa ke aku. Lucy tahu, kok aku gak? Protes Nadine. Wajahnya menyiratkan raut kecewa dan kesal. Namun ada raut sedih yang tersembunyi di dalam sana. Muel menahan Nadine ketika gadis itu hendak memeluk Lily. Apaan sih El? Keluh Nadine. Lagi hamil, ujar Muel. Nanti anakku kamu gencet, tambahnya lagi. Mendengar Muel dengan percaya diri menggakui anaknya, Lily diam-diam menarik kedua sudut bibirnya ke atas dan menoleh ke arah Muel. Ketika pemuda itu mencoba menatapnya balik, Lily segera memutuskan pandangannya. Nadine berdecak sebal. Dia kesini karena rindu pada Lily dan ada yang ingin dia ceritakan, malah harus melihat adegan romantis yang tidak bisa dia lakukan. Soalnya Malvin gak pernah mau romantis-romantisan, katanya geli. Muel, Lily mau roti, ujar Lily. Muel mengedarkan pandangannya ke seluruh penjuru ruangan. Namun tidak ada roti saat ini, yang ada malah buah. Muel pergi beli ke kantin dulu ya, ucapnya. Iya, balas Lily. Tapi duduk dulu di sofa, jangan kebanyakan berdiri, pesan Muel. Lily menganggukkan kepalanya kecil. Wajahnya malah terlihat lebih imut dari sebelumnya, apalagi dengan kehamilan ini, pipi Lily tembam seperti bakpao. Sudah sana, biar aku saja yang menemani Lily. Tukas Nadine galak.
Muel hanya memutar bola matanya jengah kemudian pergi. Namun sebelum pergi, dia sempat menatap mata gadisnya dan tersenyum aneh. Muel kok makin kesini makin agak-agak ya, Li? Tanya Nadine sembari menggeleng pelan. Lily hanya diam. Justru sekarang dia merasa sedih dan bersalah, karena tidak menceritakan masalah sepenting ini kepada Nadine. Nadine, maaf ya. Lily gak pernah cerita sama Nadine sebelumnya mengenai hal ini, ungkap Lily terlihat menyesal. Lily cuma gak mau Nadine merasa terbebani atau kalau Nadine tahu, mungkin Nadine bisa marah sama Muel dan berantem. Lily gak mau begitu, ucapnya lagi. Hening untuk beberapa saat. Tak lama, gadis di depannya ini justru tersenyum. Kecewa sih karena merasa gak dianggap sama Lily, tapi di satu sisi Lily memang ada benarnya. Kalau sampai aku tahu, mungkin aku udah aduin ke Mami sama Daddy, ucap Nadine yang saat ini terlihat bangga. Untung Lily gak cerita, tambahnya. Mereka berdua justru tertawa setelah Lily mengatakan hal tersebut. Nadine memang tidak pernah berubah, dia selalu menyenangkan jika bersama orang-orang. Mau duduk dulu gak? Aku ngeri sendiri lihat kamu berdiri dengan perut besar begitu. Ujar Nadine yang kini hendak membantu Lily membawakan infusnya. Boleh kok, jawab Lily. Mereka berdua duduk di sofa, dengan posisi Nadine menghadap Lily sementara Lily bersandar pada kepala sofa. Nadine tampak penasaran. Memangnya berat banget ya Li? Tanya Nadine. Gak terlalu kalau udah terbiasa. Awal-awal emang gak terbiasa sama beratnya, kadang mau Lily taruh aja di meja biar agak enakan tapi nenek nasehatin kalau apa yang Lily lakuin itu gak baik, jawab Lily sambil mengelus perutnya dengan sayang. Seketika dia meringis pelan. Nadine yang berada di sana langsung panik. Kenapa Li? Aduh kamu kesenggol sama apa? Tanya Nadine serius. Lily menahan untuk tidak tertawa. Dia justru membawa tangan Nadine untuk berada di atas perutnya lalu merasakan sendiri sensasi menggelitik yang membuat Nadine terkejut bukan main. Li ada yang nendang. Ucap Nadine kaget. Yang nendang memang bayinya Nat. Kalau nanti Nadine hamil, bayinya akan terasa bergerak di dalam sini, jelas Lily. Nadine bergidik sembari menyentuh perutnya dengan satu tangan lagi. Dia teringat akan sesuatu dan kini tampak penasaran, lalu menanyakannya kepada Lily. Li, gimana? Ceklek. Mereka berdua menoleh ketika Muel masuk, dan terlihat berkeringat. Dia seperti orang yang sudah dikejar oleh anjing. Muel, kamu lari ya? Tanya Nadine bingung. Lily mau roti, jadi aku harus cepat belikan, ucap Muel seraya tersenyum dan memberikan Lily roti tersebut. Padahal Lily hanya alibi saja meminta Muel memberikan roti, karena ingin mengobrol berdua dengan Nadine, tapi sepertinya Muel tidak akan membiarkan itu. Dia langsung mengambil tempat di samping Lily, bahkan menyingkirkan tangan Nadine dari perut Lily. Tentu saja hal itu memancing tatapan tajam dari empunya. Aku belum nyentuh perutnya, kamu kok udah duluan aja, protes Muel. Lily yang memberikanku izin lebih dulu, dasar pengacau. Tukas Nadine. Lily menghela nafas. Dia segera menarik tangan Muel dengan sedikit canggung dan meletakkannya di atas perut Lily, membiarkan Muel merasakan sendiri gerakan bayinya di dalam sana. Wajah Muel tampak terkejut dan kini menatap Lily. Ini benar-benar anakku? Tanyanya. Anak Lily, potong Lily. Muel tersenyum. Anak kita berdua, koreksinya. Lihatlah pasangan di depannya ini. Membuat Nadine kesal saja karena merasa mengontrak di sini. Dia kemudian buka suara. Lalu apa yang akan kalian lakukan setelah ini? Tanya Nadine. Tentu saja menikah, jawab Muel. Daddy dan Mami sudah setuju, kakek dan nenek juga mendesakku untuk segera menikahi Lily sebelum anak kita lahir. Supaya di akta nanti, tertera nama kedua orang tuanya dengan lengkap, tambah Muel yang masih setia membiarkan tangannya di atas perut Lily dan merasakan tendangan di dalam sana.
Sementara Lily meringis kecil ketika merasakan tendangan putranya terlalu kuat, apalagi setelah Muel yang menyentuh perutnya. Sepertinya mereka belum tahu jenis kelaminnya. Lily tidak ada niat memberitahu, nanti saja kalau mereka tanya. "Li, kamu mau menikah dengan Muel?" tanya Nadine tiba-tiba. "Hah?" Lily terkejut sejenak. "Mau nikah sama Muel gak? Kalau gak mau, bagaimana kalau kamu aku kenalkan? Jangan macam-macam. Awas aja kalau berani begitu, aku gak akan segan-segan buat bikin Malvin babak belur," potong Muel sambil menatap Nadine dengan tajam, bahkan ucapannya terdengar begitu serius. Nadine mengendikan bahunya acuh. "Silakan saja, aku gak peduli," balasnya. "Kamu ada masalah sama Malvin?" tanya Lily yang menyadari raut wajah Nadine berubah ketika Muel menyebut nama Malvin. Nadine menggeleng, namun matanya seketika berkaca-kaca. Tentu dia tidak ingin Muel mengamuk atau mungkin meledeknya karena merasa Nadine lemah. Keesokan harinya, Mona menanti kehadiran Andrea di kantor. Dia sudah menghubungi Soya, meminta bantuan temannya yang satu itu dengan alasan ingin kumpul bertiga. Mona merasa frustasi karena dari kemarin Andrea tidak bisa dihubungi. Sepertinya nomor Mona sudah diblok atau memang Andrea sengaja untuk menonaktifkan ponselnya. "Kamu buat masalah apa lagi sama Andrea, Mon?" tanya Soya. "Hah? Aku mana ada buat masalah. Aku cuma sedikit kecewa, waktu itu Andrea telepon dan bilang perjodohan ini dilanjutkan. Tapi belum ada 1 hari, dia telepon lagi bilang kalau Muel gak mau," jawab Mona. Soya menghela nafas. "Iya, udah kalau begitu di mana titik masalahnya? Coba deh kalian berdua omongin baik-baik, aku harus balik lagi ada rapat divisi penting yang harus aku hadiri," ujarnya. Mona mengangguk pelan. Karena tak lama, dia melihat Andrea berjalan menuju ke arahnya. Mona sudah memasang senyum selembut mungkin, berharap kali ini Andrea mau memaafkannya. "Ada apa Mon?" tanya Andrea. "Aku gak bisa menghubungi kamu dari kemarin, kamu sebenarnya kenapa Andri?" tanya Mona. Andrea terkekeh pelan. "Gimana sih Mon, kok jadi playing victim begini? Bukannya kamu yang mau memutuskan hubungan lantaran aku gak melanjutkan perjodohan putra-putri kita?" tanya Andrea sarkas. Seketika raut wajah Mona berubah pucat. Bagaimana Andrea bisa sekeras ini? Padahal sebelumnya Andrea pasti akan selalu memaafkannya. "Aku hanya sedikit kesal waktu itu, jadi berbicara melantur, tolong kamu maklumi Andri." Siapa yang tidak kesal coba? Ibu mana yang tidak kesal kalau merasa dipermainkan melalui hubungan anaknya? Tanya Mona yang kini terlihat dia yang sedang tersakiti. Andrea menghela nafas gusar. "Sebenarnya aku lelah bicara denganmu," ujarnya. "Aku tidak mempermainkan hubungan, kita baru atur rencana. Lagi pula kita gak bisa memaksakan kehendak Mon. Muel juga gak suka kalau dipaksa, dan kemarin putrimu juga begitu kan?" tanya Andrea yang saat ini sengaja melemparkan tatapan sinis ke arah Mona. Mona jadi gelagapan sendiri, apalagi dia kenal tatapan sinis Andrea yang saat ini mengarah kepadanya. Lagi pula, Muel sebentar lagi akan menikah dengan orang pilihannya. Jadi kita tidak akan memperdebatkan masalah ini lagi, tambah Andrea. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.